Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran saya hari ini. Bapak akan memberikan referensi mengenai bahasan mengenai aplikasi turunan trigonometri tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penggunaan turunan, baik turunan pertama maupun turunan kedua. Nah, bisa kalian saksikan di layar kalian masing-masing. Secara sekilas penggunaan turunan pertama itu bisa kita gunakan dalam fungsi naik, fungsi turun untuk menentukan titik stasioner. Sementara untuk penggunaan turunan kedua itu adalah mengenai kecekongan ke atas dan kecekongan bawah, yang mana bisa mengidentifikasi mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, antara dua turunan ini kita akan gunakan bersama-sama, kita kombinasikan untuk menyelesaikan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengaplikasikan turunan trigonometri untuk menyelesaikan masalah nilai maksimum. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan turunan, khususnya di nilai maksimum dan minimum. Ini sangat banyak sekali diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi, di bidang sains ya. Di bidang ekonomi bisa kita terapkan di analisis keuntungan, bagaimana keuntungan itu bisa mencapai nilai maksimum, atau dalam materi kita bisa belajar di program linear tentang maksimum dan minimum. Sementara untuk sains itu biasa kita pelajari untuk nilai maksimum minimum itu adalah di kecepatan, percepatan, dan jarak ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, kita coba mengidentifikasi keterkaitan antara fungsi asli, fungsi turunan pertama, dan fungsi turunan kedua. Di sini masih banyak sekali anak-anak yang merasa bingung ya tentang bagaimana menentukan nilai maksimumnya itu yang kita pakai itu ya fx, f aksennya atau f double-nya ya. Sebenarnya semuanya itu kita pakai, tetapi nanti poinnya itu dimana bisa dipahami dulu ya untuk peta konsepnya. Jadi yang pertama-tama kita memiliki di sini adalah fungsi asli fx, maka kalau kita turunkan itu akan menjadi f aksen x. Sementara kalau f aksen x ini kita sama dengan kan 0 ya, atau kita cari stasionernya, maka nanti kita akan dapatkan abses stasionernya yaitu x1, x2, dan x3. Jadi dari f aksen x itu nanti sama dengan 0, kita dapatkan x stasioner ya, x1, x2, dan x3. Nah, sementara f aksen x kalau kita turunkan menjadi f double aksen x ya, f double aksen x ini kalau kita masukkan f, x1, x2, dan x3, maka kita bisa mengidentifikasi di x itu apakah dia menjadi titik balik maksimum, minimum, atau titik belok ya. Dengan ketentuannya, kalau f double aksen x lebih besar dari 0 maka dia akan menjadi titik balik minimum, sementara f double aksen x kurang dari 0 titik balik maksimum, dan f double aksen x sama dengan 0 adalah titik belok yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini ya, untuk mengetahui nilai, yang pertama kita lakukan adalah mencari f aksen x nya dulu. Dari f aksen yang kedua samakan dengan 0, kita proses persamaannya, nanti kita dapatkan x1, x2, dan x3 akar-akarnya itu ya. Nah, akar-akarnya ini adalah bakal calon dari titik ya, karena kalian tahu sendiri bahwa titik itu terdiri dari koordinat, yaitu absis dan ordinat x dan y. Sebenarnya yang kita baru dapat ini x nya. Nah, tapi nggak perlu kita cari titiknya dulu, kita sudah bisa identifikasi bakal calon titik ini nanti apakah nanti titik balik minimum, titik balik maksimum, titik belok, dengan cara menguji di f double aksen. Ini f double aksen itu. Jadi sampai sini tujuannya itu f double aksen hanyalah untuk menguji saja, menguji, memprediksikan, memberikan predikat ya, bukan nilainya. Sementara untuk nilainya dari sini belum kelihatan ya. Untuk dapat melihat nilainya ya, nilai maksimumnya berapa, sampai sini kita baru memiliki kesimpulan maksimum minimum saja, sementara nilainya itu belum kita
bisa dapatkan. Nah, oleh sebab itu untuk mencari nilainya kembali lagi ke definisi fungsi ya. Kalau ada X pasti ada Y. Nah, Y itu adalah yang disebut sebagai nilai ya. Oleh sebab itu x dari f aksen X ini kita masukkan ke fx nya gitu ya. Masukkan ke fx nya sehingga kita dapatkan Y1, Y2, Y3. Y1 kita dapat dari substitusi X1, Y2 kita dapat dari substitusi X2 ke fx, Y3 kita dapat dari X3 substitusi ke fx. Nah, Y ini dari X f aksen kita substitusikan ke fungsi asli, itu nanti kita dapatkan nilai maksimum, nilai minimum, tergantung ujinya itu maksimum minimumnya itu dari f double aksen. Jadi ini seperti siklus ya, jadi berkaitan satu sama lain gitu. Jadi kita dari fx kita f aksen X, f aksen X kita f double aksen X, kembali lagi ke fx. Nah, baru kita dapatkan nilai maksimum dari X. Secara sistematik ya, kita bisa buat langkah-langkahnya menentukan nilai maksimum minimum suatu kurva trigonometri khususnya ya. Yang pertama adalah tentukan dulu nih ya turunan pertama dari aksen X. Yang kedua menentukan titik-titik stasioner di aksen X sama dengan 0. Yang ketiga adalah kita dapat x nya, baru kita tentukan ordinatnya atau y nya dan mensubstitusikan ke fx. Nah, untuk menguji apakah nilai maksimum minimum, nah tadi diuji turunan kedua, X nya masukkan turunan kedua ya, masuk ke turunan kedua itu hanya untuk menguji maksimum minimum. Kalau nilainya dari fx, kalau maksimum minimum itu dari f double aksen X. Oke, sampai sini paham ya. Yang di detail 5 itu tinggal kita membuat kesimpulan ya, gabungkan nih X sama Y nya ya, gabungkan juga kesimpulan dari f double aksen X maksimum atau minimum, maka terbentuklah titik itu maksimum atau minimum. Selanjutnya ini ada tentukan nilai ya. Langkah pertama itu adalah menentukan turunan pertama beserta dengan titik-titik stasionernya. Nah, ini nanti akan ada contoh soal buat kalian. Oke, perhatikan di sini ada soal tentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fx dengan 4 cos x plus cos 2x untuk intervalnya satu putaran penuh yang mungkin terjadi ya. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, itu adalah yang pertama tentukan turunan pertama. Nah, ke stasionernya kita turunkan dulu 4 cos x plus cos 2x. Semuanya sudah handal ini ya, bagaimana menurunkan f aksen X, yaitu min 4 sin X min 2 sin 2x. Selanjutnya kita masukkan syarat stasionnya f aksen X sama dengan 0 untuk dapatkan X nya ya. Di sini ada sin 2x. Nah, sin 2x ini bisa kita jabarkan menjadi rumus sudut rangkap menjadi 2 sin X kali cos X. Nah, sehingga kita peroleh lagi di sini min 4 sin X min 4 sin X kali cos X. Ada unsur yang sama min 4x kita keluarkan jadinya min 4 sin X kali 1 plus cos X sama dengan 0. Nah, prinsip dalam persamaan trigonometri, kalau ada faktoran seperti ini maka kita faktorkan, bukan mengalihkan membagi dengan 0 ya. Jangan menghilangkan salah satu unsur, nanti akan mengurangi nilai stasionernya. Oleh sebab itu ini langsung kita faktorkan aja, min 4 sin X sama dengan 0, 1 plus cos X sama dengan 0. Baru kita cari akarnya, sin X sama dengan 0 pas sama dengan 1. Dari sin X sama dengan 0 kita dapatkan X nya 0, Pi 2Pi. Sementara dari cos X itu kita dapatkan Pi. Nah, jadi kita punya di sini 3x yaitu x1, x2, x3. Karena x4 nya sama dengan x2 maka cukup 3 saja. Nah, habis ini langkahnya apa ya? Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan turunan kedua untuk menguji maksimum atau minimum. Jadi sampai sini hanya kita dapatkan predikat maksimum atau minimum, belum menjawab pertanyaan dari lainnya titik ya. Kita cari turunan keduanya, f double aksen X sama dengan min 4 cos X min 4 cos 2x. Kita masukkan X dari langkah pertama X0 ya, kita masukkan, kita dapatkan min 8 itu kurang dari 0, kurang dibalik menjadi maksimum, maka nilai maksimumnya itu di X sama dengan 0 ya. Kalau X sama dengan Pi maka kita peroleh 0.
Nah, berarti ini gagal untuk menjadi maksimum minimum. Kalau seperti itu dia akan menjadi titik belok. Sementara X sama dengan 2pi, kita dapatkan min 8 lagi nih. Ini kurang dari 0, maka dia itu nanti juga jadi nilai maksimum di X sama dengan 2pi. Jadi kita sudah dapatkan predikat maksimum dan predikat beloknya. Karena dibatasi sampai 360, maka kita nggak bisa mendapatkan yang namanya titik minimum. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Barulah kita masukkan ke fungsi aslinya untuk menentukan nilai maksimum atau ini. Jadi setelah sampai fx, f aksen x, f double aksen x diuji, kembalikan lagi nih ke fx ya. Nah, kita dapatkan nilainya. Nah, nilai maksimum diperoleh di x sama dengan 0 dan x sama dengan 2pi ya. Oleh sebab itu x sama dengan 0 masukkan ke fx, kita dapatkan 5. Berarti nilai 5 ini adalah nilai maksimum. Yang 5 ini nilai karena dimasukkan ke fx, predikatnya tadi di x sama dengan 0 itu maksimum, maka 5 ini menjadi nilai maksimum. Demikian pula untuk x sama dengan 2pi. X sama dengan 2pi nilainya juga 5. Ya, predikat dari 2pi sendiri adalah maksimum, maka 5 ini adalah nilai maksimum. Oke, seperti itu anak-anak ya untuk penjelasan mengenai nilai maksimum dan minimum ya, langkah-langkahnya. Jadi dari fx ke f aksen x, f double aksen x, sampai ke f double aksen x saja nih, tapi kembalikan lagi ya ke fx gitu. Oke, selamat belajar. Mungkin ada pertanyaan nanti kita bahas di forum diskusi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.